Inilah alasannya kenapa saya betah atau selesa tinggal di Malaysia selama 16 tahun. Jadi, jom ikuti dalam video Salam Duren agar Anda faham tentang perjalanan kehidupan seorang TKI di luar negeri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hi, good morning. Welcome back to my channel Salam Duren. Channel berbagi pengalaman-pengalaman pribadi TKI di luar negeri Malaysia dan di seputar budidaya tanaman buah-buahan, contoh seperti tanaman pohon durian dan hortikultur. Oke, sahabat-sahabat pencinta tanaman buah-buahan dimanapun Anda berada, sudahkah Anda menanam tanaman buah-buahan di hari ini agar yang Anda tanam di hari ini bisa dapat memetik hasil di kemudian hari? Oke, sahabat-sahabat pencinta tanaman buah-buahan dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabat pencinta durian, sebelum Salam Durian mulai dengan video kali ini, alangkah baiknya sahabat-sahabat pencinta tanaman buah-buahan dimanapun Anda berada, atau sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, terus mendukung di channel Salam Durian dengan cara like, komen, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Salam Durian menguploadkan video-video berikutnya. Sahabat-sahabat pencinta tanaman buah-buahan tidak ketinggalan notifikasinya agar bermanfaat. Sebelum Salam Durian mulai dengan video di pagi hari ini, Salam Durian akan tunjukkan sedikit pohon durian. Jadi Salam Durian bekerja di lahan pertanian, bagian lahan pertanian perkebunan durian. Jadi durian baru berbunga lagi, munculnya bunga yang kedua. Oke, Salam Durian akan tunjukkan. Ini adalah pohon durian. Durian ini adalah durian hitam yang umur 7 tahun sudah berbunga. Ini berbunga, ini tanah, ini pohonnya tanah, ini pohonnya sudah berbunga lebat. Saya tunjukkan sedikit. Ini. Oke, alright. Oke, sahabat-sahabat pencinta tanaman buah-buahan dimanapun Anda berada, atau sahabat-sahabat onlineku, khususnya para perantau dimanapun Anda merantau. Pada video kali ini saya mengambil video di bawah pohon durian. Jadi pohon durian yang sudah berbunga yang kedua kali. Jadi tajuk daripada video di pagi hari ini adalah inilah alasannya kenapa saya betah atau selesa tinggal di Malaysia selama 16 tahun. Jadi, jom ikuti dalam video Salam Duren agar Anda faham tentang perjalanan kehidupan seorang TKI di luar negeri Malaysia selama 16 tahun, betah 16 tahun atau selesa tinggal di Malaysia 16 tahun. Alasannya apa? Oke, kita jangan membajirkan masa atau kita jangan memperpanjang lebarkan masa. Jom, let's go! Jadi oke, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jadi saya atau Salam Duren nak kupas tuntas tentang perjalanan kehidupan selama 16 tahun. Salam Duren, saya sendiri betah atau selesa tinggal di Malaysia selama 16 tahun di luar negeri Malaysia, Kuala Lumpur Semenanjung di negeri Johor. Langkah yang pertama adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu tidak ditanya umur. Kita kerja sampai tua bongkok, sampai tua bongkok. Sampai kita tidak boleh bekerja, baru kita boleh berhenti atau pulang ke kampung halamannya. Dan langkah yang kedua adalah mudah rezeki. Jadi kita cari uang senang. Contoh saja macam kita cari uang ringgit ini. Uang ringgit ini kita cari senang. Di pagi hari lepas kita sholat subuh, kita siap-siap untuk pergi bekerja. Jadi gaji di Malaysia juga oke lah, yang saya sudah buat video yang semalam dan 2 hari lepas. Gaji-gajian di Malaysia seorang TKW yang bekerja di luar negeri, gajinya macam ini. Jadi mudah kita mencari rezeki. Jadi kita bekerja di luar negeri Malaysia tidak ditanya umur atau tidak ditanya ijazah. Awak tamatan apa, sarjana, profesor ke, sarjana kah, S1 kah, S2 kah, S3 kah, S10 kah, tidak ditanya. Janji kita berpengalaman kerja, kita boleh bekerja di restoran, di perkebunan, di kandang ayam, di kandang ayam peternakan, apa saja. Janji kita ada pengalaman untuk bekerja. Tidak ditanya ijazah. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, saya selalu orang Malaysia. Sebab saya bergaul dengan orang Malaysia, orang Indonesia cakap, kau bergaul dengan orang Malaysia jahat. Tapi orang Malaysia itu sangat baik, Alhamdulillah. Sebab apa? Saya 16 tahun saya betah dan selesa tinggal di Malaysia sebab orang Malaysia itu baik. Pemerintah atau kerajaan Malaysia itu pun baik. Undang-undang mereka itu baik. Jadi undang-undang Malaysia itu ketat. Jadi rakyatnya pun ikut arahan daripada pemerintah atau kerajaan. Jadi bagus, Alhamdulillah. Dan yang keempat saya betah di Malaysia sebab saya masuk Islam di Malaysia di negeri Pahang, Cameron Highland, Bandar Pekan Tanah Rata di
Majelis Agama Pahang Cameron Highland. Jadi saya 12 tahun saya bekerja di Pahang Cameron Highland, Pekan Tanah Rata di bagian restoran PSC Taman Apple Cameron Highland, belakang bus stop Tanah Rata, Pekan Tanah Rata. Jadi mungkin orang Malaysia mungkin tahu, saya ceritakan Pahang Cameron Highland, Pekan Tanah Rata, restoran PSC Taman Apple Cameron Highland. Jadi saya bekerja di situ 12 tahun, dan selain daripada tahun-tahun yang lain saya bekerja di luar negeri yang lain, negeri-negeri yang lain. Contoh saya bekerja sekarang, saya masih bekerja di negeri Johor, di Paloh, kampungnya nama Paloh, dan saya pernah bekerja di Pahang Kuantan Muajam, dan saya pernah juga bekerja di Sabak Sarawak itu saya kerja kelapa sawit, dan saya kerja juga kilang Pliot atau kilang pabrik triplex di Indonesia, pabrik triplex ya. Jadi saya 3 tahun bekerja di Sabak Sarawak, di Semenanjung, di Sabak Sarawak lah. Sabak Sarawak itu kota-kota yang terbesar atau bandar-bandar yang terbesar, yaitu adalah Miri, Keningau, Keke, Kota Kinabalu, Sandakan, Sabak, dan Sarawak. Jadi saya 3 tahun bekerja di sana, dan sekarang saya sudah berada di Malaysia, Semenanjung, Kuala Lumpur, negeri Johor. Saya bekerja di lahan pertanian, perkebunan durian. Jadi itulah riwayat perjalanan saya sebagai TKI luar negeri. Saya memang sangat-sangat suka dan betah di luar negeri Malaysia, dan alhamdulillah orang Malaysia pun baik, dan bila kita berbuat baik, mereka berbuat baik dengan kita. Tapi mereka baik, orang Malaysia itu baik. Jadi saya sampai di Malaysia baru first time makan nasi lemak. Pagi-pagi kita harus sarapan nasi lemak. Makan nasi lemak itu ada sambal ikan belis, ada nasi lemak ayam goreng rempah, nasi lemak telur mata, nasi lemak apalagi ya, pokoknya ada lauk-lauknya. Tapi nasinya nasi lemak, ada timun, ada telur rebus. Itu di Malaysia itu pagi sarapannya. Sarapan itu kita nak minum apa? Teh tarik kah, teh o kah, kopi o kah, Neslo kah, Nescafe kah, sirap Bandung kah, apa? Itu semua tergantung daripada diri kita. Jadi saya bersyukur dan terima kasih Allah masih menjaga saya, memberikan kesehatan saya masih berada di luar negeri Malaysia, dan alhamdulillah, kita selalu ucapkan alhamdulillah. Dan saya suka orang Malaysia, sebab orang Malaysia banyak teman-teman saya orang Malaysia. Jadi kebanyakan daripada Kota Baru Kelantan, dekat Pasir Mas, Pasir Putih, Kota Baru, dan jembatan Pantai Kenyir, itu Kuala Terengganu, dekat Kuala Terengganu. So di Malaysia juga terdapat 14 negeri dan 3 wilayah persekutuan yang saya sudah bagi tahu di video saya yang terdahulu, yaitu negara Malaysia terdapat 14 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Jadi alhamdulillah, saya selalu semangat biar pekerjaan saya di bagian apa saja saya tetap bersemangat, sebab di Malaysia itu kalau kita bekerja tidak ditanya umur dan tidak ditanya ijazah. Kalau di Indonesia ditanya ijazah, umurnya di atas daripada umur 30 lebih tidak boleh kerja. Tapi kalau di Indonesia ditanya ada pengalaman. Maksudnya pengalaman apa? Baru ada pengalaman baru boleh kerja. Kalau di Indonesia pengalaman naik kapal terbang, pengalaman naik kereta api, pengalaman apa? Janji orang ada pengalaman kerja, ya sudah kerja untuk cari makan. Itu di Indonesia. Kalau di Malaysia tidak. Di Malaysia itu kau bekerja semampu dirimu. Jadi di Malaysia itu kau masih mampu bekerja sampai umur kau tua bongkok, sampai kau tidak boleh jalan, baru kau berhenti untuk pekerjaan. Jadi Malaysia itu cari kerja itu senang. Itu pengalaman saya di luar negeri. Malaysia kau kerja hari ini, contoh satu hari 60 ringgit, 70 ringgit. Jadi rezeki kita ini dimudahkan. Ini rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kita jangan lupa Allah, jangan lupa Tuhan. Kita bekerja dan beribadah, biar kita sibuk dengan macam mana apapun, kita harus beribadah. Cukup 5 waktu, tidak apa, sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu, boleh kita sholat sunat yang lain atau sholat apa-apa yang lain. Itu Malaysia itu baik, bukan jahat. Orang cakap kita masuk Malaysia nanti ditangkap oleh polisi. Ditangkap polisi. Di Indonesia polisi, di Malaysia polis. Kita ditangkap polis. Bukan macam itu. Sebab apa? Kita tidak ikut arahan undang-undang mereka. Undang-undang mereka itu macam pihak keamanan, macam polis. Polis atau polisi di Indonesia itu mereka menjalankan tugas mereka, kewajiban mereka mengamankan keamanan. Jadi itu kadang orang Indonesia cakap, kita kena tangkap polis apa-apalah. Sebab apa? Itu adalah kesalahan daripada diri kita sendiri. Sebab kita masuk di luar negara tanpa izin atau tidak ada dokumen lengkap.
Kalau kita ada dokumen lengkap, kita tidak dikacau oleh polis atau polisi. Apalagi imigresen. Kalau imigresen di Malaysia, kita kena tangkap dibawa pulang, tidak ada runding. No runding. Oke? Jadi ini pengalaman saya sebagai anak TKI di luar negeri Malaysia, Kuala Lumpur, Semenanjung. Jadi 16 tahun saya bekerja di Malaysia dan saya betah di Malaysia. Saya hidup selesai di Malaysia. Alhamdulillah, saya bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia yang saya berteman dengan kawan-kawan di Malaysia. Alhamdulillah, mereka membuat contoh yang terbaik bagi diri saya. Itulah yang saya support orang Malaysia. Orang Malaysia itu baik. Oke, jadi sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, jadi inilah satu momen atau satu kenangan. Kita buat video di YouTube untuk kenangan bagi keluarga-keluarga kita, supaya keluarga-keluarga kita itu tahu bahwa kita merantau, macam mana kita merantau di luar negeri Malaysia atau di luar negeri manapun kita merantau, hidup susah dan senang, pahit dan manisnya. Kita berpengalaman makan garam. Jadi sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, jadi video yang Salam Durian kongsikan di pagi hari ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat semua, bagi para perantau dimanapun Anda berada. Jadi bekerjalah baik-baik, bergaul dalam pergaulan dengan baik-baik. Kita harus sesuaikan di kehidupan atau keadaan di negara mana kita merantau. Jadi kita selalu bersyukur, jangan lupa bekerja dan beribadah ya, bagi kita umat Islam, umat Muslimnya. Jadi mungkin video Salam Durian sampai di sini saja, dan jangan lupa like, comment, and share, subscribe, dan tekan atau aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada bisa dapat notifikasi-notifikasi terbaru yang terpenting yang Salam Durian kongsikan agar bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.